Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai masa perkembangan politik dan ekonomi di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Ia merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Megawati Soekarnoputri dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Salah satu permasalahan yang dihadapinya yaitu di bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi Indonesia yang belum stabil, karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah keadaan krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan belum dipunyai Indonesia, supaya amanat konstitusi dalam hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah sebagai berikut. 1. Sistem kepartaian baru. 2. Sistem pemilu yang baru. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 4. Menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau rekrut hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kebijakan yang dilakukan Megawati Soekarnoputri dalam bidang ekonomi yang dinilai cukup berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 yang lalu, dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Megawati menerapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesuai berakhirnya program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ada beberapa poin penting dalam kebijakan tersebut. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, devisa, belanja negara, dan privatisasi BUMN. Di sektor keuangan, dilakukan perancangan jaringan pengamanan sektor keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restruktur sektor pasar modal. Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan daftar negatif investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, serta
pemberantasan korupsi. Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga membangun sebuah kabinet. Kabinet tersebut bernama Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama. 1. Menghapus KKN. 2. Menyelamatkan rakyat dari krisis. 3. Meneruskan pembangunan politik. 4. Pertahankan suplementasi hukum. 5. Situasi sosial kulturasi yang kondusif. Presiden Megawati Soekarnoputri mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2004. Beliau mengakhiri masa jabatannya sebab beliau sudah menjabat selama 5 tahun. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kita pada saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Jika ada kebaikan, ambillah kebaikan itu. Saya sebagai pengisi suara mengucapkan terima kasih atas teman-teman semua yang telah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.